Perkenalkan, saya Ilfari Zahra dari kelas D Bisnis Digital Angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan laporan keuangan milik PT Karenina Relation pada periode April 2013, di mana perusahaan ini menjual jasa konsultasi hubungan masyarakat kepada berbagai perusahaan, mulai dari perseorangan hingga perusahaan besar. Pertama yang diminta yaitu jurnal umum. Pada transaksi yang dilakukan PT Karenina Relation selama bulan April 2013 adalah sebagai berikut. Tanggal 2 membayar beban bunga bank sebesar 3.600.000 secara tunai. Jadi kita input beban bunga di debit sebesar 3.600.000 serta kasnya di kredit sebesar 3.600.000. Tanggal 6 menjual jasa konsultasi kepada PT 3 Pilar Utama senilai 22 juta dibayar tunai, sementara sisanya belum dibayar. Jadi kasnya di sini bertambah sebesar 22 juta di debit, piutang usahanya juga bertambah sebesar 20 juta di debit, serta pendapatan usahanya bertambah di kredit sebesar 42 juta. Tanggal 7 membayar utang usaha ke toko Tunas Jaya sebesar 19 juta. Di utang usahanya berkurang sebesar 19 juta di posisi debit, serta kasnya juga berkurang sebesar 19 juta di posisi kredit. Tanggal 10 menerima jasa konsultasi dari PT 3 Roda senilai 24 juta secara tunai. Tanggal 10 kasnya bertambah sebesar 24 juta di debit, serta pendapatan usahanya juga bertambah sebesar 24 juta di kredit. Tanggal 11 menerima pelunasan piutang dari PT Niaga Jaya sebesar 16 juta. Tanggal 11 kasnya bertambah sebesar 16 juta serta piutang usahanya berkurang sebesar 16 juta. Tanggal 13 membayar beban iklan di koran dan majalah sebesar 6.500.000 secara tunai. Input beban iklan sebesar 6.500.000 di posisi debit serta kasnya berkurang 6.500.000 di posisi kredit. Tanggal 19 membayar tunai beban renovasi kantor sebesar 6.200.000. Tanggal 19 beban renov kantor di debit sebesar 6.200.000 serta kasnya sebesar 6.200.000 juga di kredit karena kurang. Tanggal 22 membayar beban listrik, air, dan telepon sebesar 5.700.000 secara tunai. Tanggal 22 beban listrik, air, dan telepon sebesar 5.700.000 di debit, serta kasnya juga sebesar 5.700.000 di kredit. Tanggal 28 membayar gaji pegawai sebesar 17.600.000. Di beban gaji pegawainya sebesar 17.600.000 di posisi debit, serta kasnya sebesar 17.600.000 di posisi kredit. Tanggal 30, manajemen PT Karenina Relation membagikan dividen sebesar 22 juta kepada pemegang saham perusahaan. Tanggal 30, dividen di posisi debit sebesar 22 juta, serta kasnya berkurang sebesar 22 juta di kredit. Bisa dilihat posisi debit dan kredit pada jurnal umum PT Karenina Relation dinyatakan balance atau seimbang. Selanjutnya kita input akun-akun yang akun-akun ke buku besar. Langkah pertama yaitu menginput seluruh saldo awal yang ada pada soal atau neraca saldo awal. Kita inputkan semua ke buku besar. Kita inputkan semua akun-akun yang ada di sini. Kita input sebagai saldo awalnya di buku besar di tiap masing-masing akun. Lihat contohnya, contoh saldo awal kas, saldo awalnya sebesar 292 juta di posisi debit. Kita lakukan begitu seterusnya sampai
akun-akun saldo awal akun-akun semua terisi. Setelah mengisi saldo awal untuk akun tiap-tiap akun di buku besar, kita input akun-akun dari jurnal umum. Bisa dilihat pada beban bunga ini, saya input dari jurnal umum. Beban bunga sebesar 3.600.000, pastinya di posisi kredit. Input di sini sebesar 3.600.000 di posisi kredit. Begitu seterusnya kita input sampai semua saldo-saldo yang ada di jurnal umum selesai diinput di buku besar di masing-masing akun. Setelah diinput, kita totalkan tiap akun. Seperti contoh akun kas ini, total dari keseluruhannya itu sebesar 273.400 total akhirnya. Begitu pula di piutang usaha sebesar 64 juta dan seterusnya. Selanjutnya kita pindah ke jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian terdapat pada soal beban penyusutan kendaraan bulan April 2013 sebesar 2.500.000. Jadi kita input akun beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan masing-masing sebesar 2.500.000 di posisi debit dan di posisi kredit. Selanjutnya, beban penyusutan peralatan kantor bulan April 2013 sebesar 1.200.000. Kita input beban penyusutan peralatan kantor di debit sebesar 1.200.000 serta akumulasi penyusutan peralatan kantor di kredit sebesar 1.200.000. Selanjutnya, sewa kantor bulan April 2013 sebesar 6 juta. Jadi kita input akun beban sewa pada sewa dibayar di muka. Masing-masing senilai 6 juta di posisi debit dan kredit. Selanjutnya, perlengkapan kantor yang tersisa di akhir bulan April 2013 sebesar 20.200.000. Nah, di soal ini perlengkapan kantor yang tersisa, berarti kita harus mencari selisih perlengkapan kantor tersebut. Jadi kita kurangkan perlengkapan kantor di neraca saldo awal, kita kurangkan dengan perlengkapan kantor yang tersisa di bulan April 2013. Jadi 22 juta kita kurangkan 20.200 bisa mendapatkan hasil sebesar 1.800.000. Jadi akun yang kita input yaitu beban perlengkapan kantor sebesar 1.800.000 di debit dan perlengkapan kantor sebesar 1.800.000 di kredit. Pada tabel neraca saldo ini, saldo-saldo yang terisi dalam tabel tersebut itu berasal dari hasil akhir di tiap-tiap akun di buku besar. Seperti ini. Contohnya seperti ini, saya pindahkan langsung dengan cara sama dengan saya klik hasil akhir di bagian kas, saya pindahkan ke neraca lajur, enter, dan mendapat hasil. Begitu kita lakukan seterusnya sampai semua akun-akun yang di buku besar dipindahkan semua ke dalam tabel neraca saldo di neraca lajur ini. Setelah itu dijumlahkan dan bisa mendapatkan hasil sebesar 2.171.000.000 di masing-masing debit dan kredit. Begitu pula di jurnal penyesuaian. Di jurnal penyesuaian, kita input semua dari jurnal penyesuaian. Contohnya seperti ini, sama dengan input dari jurnal penyesuaian, perlengkapan kantor, dan begitu seterusnya dilakukan sampai semua akun-akun yang di jurnal penyesuaiannya terinput ke neraca lajur.
Dan ketika ditotalkan, hasil debit dan kreditnya juga balance. Setelah dipindahkan, kita total akun yang di neraca saldo dan di jurnal penyesuaian. Kita total dan kita input di tabel neraca saldo setelah penyesuaian. Seperti contohnya, kalau yang di kas cuman ada di neraca saldo, jadi kita langsung pindahkan saja ke neraca setelah penyesuaian. Kecuali yang perlengkapan kantor, ada terisi di neraca saldo dan di jurnal penyesuaian. Jadi kita harus mengurangi dulu karena di neraca saldo dia posisinya di debit, serta di jurnal penyesuaiannya dia di kredit. Jadi kita kurangkan 22 juta dikurang 1.800.000, hasilnya sebesar 20.200.000. Diletakkan di neraca saldo setelah penyesuaian. Begitu seterusnya sampai semua neraca saldo dan jurnal penyesuaiannya sudah dijumlahkan dan diletakkan di neraca setelah penyesuaian. Setelah dijumlahkan, di bagian kolom neraca setelah penyesuaian juga kita harus totalkan dan hasilnya harus balance. Bisa dilihat hasil akhir dari neraca setelah penyesuaian di bagian debit sebesar 2.174.700.000 dan di kredit juga sama sebesar 2.174.700.000. Setelah itu kita pindahkan ke masing-masing tabel yang ada di laba rugi dan neraca. Akun-akun yang masuk di neraca itu mulai dari akun kas sampai akun dividen itu dimasukkan ke dalam kolom neraca. Sedangkan yang di kolom laba rugi, akun yang dimasukkan itu mulai dari akun pendapatan usaha sampai ke beban perlengkapan kantor. Setelah kita pindahkan semuanya setelah dipindahkan semua kita totalkan. Nah, di total akhirnya itu terdapat selisih antara debit dan kredit di laba rugi maupun di neraca. Dan selisih antara laba rugi dan di neraca itu harus sama. Seperti contohnya ini, hasil dari laba rugi di posisi debit itu sebesar 51.100.000, sedangkan di kredit terdapat sebesar 66 juta. Jadi kita cari selisihnya. Selisihnya itu sebesar 14.900.000. Setelah kita dapat selisihnya, kita tambahkan. Kita tambahkan yang kurang ini. Setelah ditambahkan, hasil akhirnya itu akan seimbang seperti yang dalam tabel yang berwarna ini. Masing-masing debit dan kredit itu sama-sama mendapatkan 66 juta. Begitu juga di kolom neraca. Di bagian debit itu sebesar 2.123.600.000 serta di kredit itu sebesar 2.108.700.000. Nah, kita dapat selisihnya juga sama seperti yang di laba rugi sebesar 14.900.000. Ketika sudah ditotalkan selisihnya dengan yang di posisi kredit ini, di hasil akhir debit dan kredit itu akan seimbang. Bisa dilihat hasil akhirnya sama-sama sebesar 2.123.600.000. Selanjutnya kita pindah ke laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini kita input pendapatan. Pendapatan kita inputkan dari dari neraca lajur sebesar 66 juta. Serta beban operasi. Beban operasi itu yaitu beban-beban yang terdapat pada neraca lajur. Kita
input, pindahkan ke laporan laba rugi. Beban-beban operasi ini kita jumlahkan semua dan mendapatkan total sebesar 51.100.000. Selanjutnya, hasil dari beban operasi totalnya ini kita kurangkan dengan pendapatan. Setelah dikurangkan dengan pendapatan, kita mendapat laba usahanya sebesar 14.900.000. Selanjutnya, laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini terdapat modal saham, laba ditahan, serta ekuitas. Modal sahamnya itu sebesar 400 juta, laba ditahannya sebesar 555 juta, serta ekuitasnya juga sebesar 400 juta. Terdapat juga laba usahanya dari laporan laba rugi tadi ini 14.900.000, kita pindahkan ke sini, dan dividennya juga terdapat 22 juta, sebesar 22 juta. Setelah itu, laba ditanya kita totalkan 555 juta ditambah 14.900.000 dan dikurangkan 22 juta bisa mendapatkan hasil 547.900. Setelah itu kita totalkan dengan modal saham 400 juta ditambah dengan 547.900 bisa mendapatkan saldo akhir sebesar 947.900. Selanjutnya kita ke laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini kita input yang akun aset, semua akun aset, kas, piutang usaha, perlengkapan kantor, sewa dibayar di muka, peralatan kantor, akumulasi penyusunan peralatan kantor, kendaraan, akumulasi penyusunan kendaraan. Ini semua kita pindahkan dari neraca lajur. Kita inputkan semua ke sini. Setelah itu kita totalkan. Jadi bisa mendapatkan total aktiva sebesar 1.782.900.000. Begitu pula di kewajiban dan ekuitas. Utang usaha dan utang banknya kita juga input dari neraca lajur, modal sahamnya juga, serta laba ditahan berasal dari laporan perubahan ekuitas. Semuanya ini dijumlahkan dan bisa mendapatkan hasil sebesar 1.782.900.000. Bisa dilihat laporan posisi keuangannya antara aset dan kewajiban itu dinyatakan balance. Mungkin yang itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.